Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur Allah ada di setiap hati kita masing-masing. Kebahagiaan yang kita rasakan bukan karena tanpa masalah, tetapi ketika kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, di situ kita merasakan bahwa sukacita Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka hati kita masing-masing, dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa melawat, mengurapi kita di saat kita merindukan Dia untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saatku menyembah-Mu, haleluya Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu Tuhan, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saatku menyembah-Mu Tuhan, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami menyembah, kami merindukan-Mu Yesus. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Yesus. Saat kami menyembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Engkau baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Mulialah Engkau Yesus, agung nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Yesus. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Roh Kudus ya Roh Kudus, lawat setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tempat ini. Dengan rasa syukur kami di hadapan-Mu, oleh karena anugerah kasih dan kemurahan-Mu, setiap kami datang dengan kerinduan kami akan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan mendatangkan hadirat-Mu. Engkau siap melawat dan memberkati kami. Bahkan kami yakin dan percaya kuasa-Mu di tempat ini, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memberikan jalan-jalan yang baru bagi setiap permasalahan kami, dan kuasa-Mu memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau memberkati dan mengasihi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan sukacita-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan firman-Mu yang hidup memberikan kekuatan yang baru buat kami, untuk kami tetap hidup di dalam berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kebaktian ini, awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita percaya kuasa Allah ada di tempat ini, siap melawat dan memberkati kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Yesus, keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan, selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja Tuhan, Raja atas dunia, Dia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, nama yang berjaya dan berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Bagi yang bertugas kami persilakan. Sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama saudara-saudara yang lain untuk mengikuti ibadah raya pagi ini ya Tuhan, di rumah-Mu ini juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan Engkau sudah bertata di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, hingga mendatangkan berkat bagi kami semua. Saat ini kami belajar untuk memberikan buat pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan setiap tangan dan hati kami ya Tuhan, menyucikan setiap pikiran kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi kemajuan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh selalu diberitakan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita senantiasa bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Karena Dia Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan sambut firman Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, karena Engkau yang menjaga kami. Haleluya Yesus. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku.
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Engkau yang menyediakan bagi kami Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Yesus Kau nyatakan Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat Kau yang menopang kami Yesus, karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari angkat tangan kita. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang menggandeng tangan kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami yakin di saat Engkau berfirman, maka kami akan dikuatkan Tuhan. Kami akan mendapatkan peneguhan iman yang asalnya dari Engkau. Kesempatan yang luar biasa jikalau kami masih ada di tempat ini untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang akan memberkati setiap hati kami, melawat setiap hati kami
untuk bisa mengerti setiap bagian firman-Mu. Dan kami tidak hanya mendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, berikan pujian kepada kiri kananmu. Kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini, kamu seger hari ini, kamu diberkati hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita akhirnya bertemu kembali di minggu yang terakhir di bulan Juni pada tahun ini Bapak Saudara. Slide-nya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai ketika jalan kita buntu. Seringkali kita menemui jalan-jalan kita rasanya buntu. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ketika jalan kita buntu apa yang harus kita lakukan. Bilangan 13 sampai 14, tapi kita akan membaca bilangan 13 ayat 1 sampai 3 dan ke 31. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama sekali lagi untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Bergantian saya lalu Bapak Ibu Saudara. Saya terlebih dahulu, bilangan 13 ayat 1 sampai 3 dan 31. Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering kali atau pernah membaca tentang kisah ini di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi di tanah Kanaan. Ini semua terjadi di padang gurun Paran Bapak Ibu Saudara. Bilangan 13 sampai 14 menceritakan kepada kita bahwa Allah menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai atau mengamati tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel Bapak Saudara. Pada saat itu akhirnya Musa memanggil perwakilan atau ketua dari setiap suku, 12 suku yang ada di Israel Bapak Saudara. Musa kemudian menyuruh mereka pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Ini dikenal dengan yang namanya misi 40 hari. Jadi mereka hanya diberi waktu 40 hari, kamu berangkat atau mengintai tanah Kanaan, saya kasih waktu 40 hari, setelah itu kembalilah kepada kami, kembalilah kepada saya, laporkan tentang tanah Kanaan, tentang tanah Kanaan. Apa yang Musa minta untuk mereka amati di tanah Kanaan? Orangnya di tanah Kanaan itu kamu harus amati baik-baik. Orangnya kuat apa lemah? Sedikit apa banyak? Negerinya baik apa buruk? Perhatikan kota-kotanya, harus detail. Apakah mereka berdiam di tempat terbuka atau di tempat yang berkubu atau berkelompok maksudnya? Lalu mereka harus memperhatikan juga tanahnya gemuk apa enggak subur? Tanahnya subur atau enggak banyak pohon atau tidak? Mereka harus mengamati itu. Mereka seakan-akan menjadi pasukan khususnya bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Selama 40 hari, hanya 12 orang saja Bapak Saudara. Semua itu harus mereka amati dengan benar-benar, dengan baik-baik keadaan bangsa Kanaan, keadaan tanah Kanaan Bapak Saudara. Lalu apa yang mereka temukan di sana? Setelah 40 hari, mereka kembali kepada Musa dan menyebutkan bahwa di sana itu ada keturunan orang Enak, yaitu orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa.
Seberapa besar mereka? Mereka membandingkan orang Enak dan bangsa Israel itu, kami hanya seperti belalang. Waduh, seperti belalang. Saking raksasanya orang Enak ini, 10 pengintai mengatakan bahwa kami seperti belalang. Kecil, kami kecil. Mereka tinggi besar, gagah perkasa, layaknya seperti raksasa dibandingkan dengan mereka. Namun di balik orang raksasa itu, tanah Kanaan ternyata subur. Tanah Kanaan ternyata indah. Mereka juga menceritakan, pada saat mereka tiba di lembah Eskol, mereka memotong buah anggur, Bapak Saudara. Satu tandan buah anggur itu diangkat sampai 2 orang. Dipikul sampai 2 orang. Kita bisa membayangkan itu menjuntai sampai ke bawah, sangat besar. Dan kita bisa membayangkan berarti sangat subur tanah di Kanaan itu, Bapak Saudara. Sangat subur, sangat subur. Berlimpah dengan susu madunya. Ternyata ini bukanlah sebuah kiasan, tetapi benar-benar di tanah Kanaan berlimpah dengan susu madunya, susu dan madunya. Kota-kotanya sangat berkubu, Pak Musa. Mereka berkelompok. Kita nggak bisa nyerang. Kita nggak bisa nyerang. 10 orang ini mengatakan seperti itu. Kita nggak bisa nyerang. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori berdiam di pegunungan. Kita nggak bisa lewat gunung. Demikian juga orang Kanaan yang gede-gede, yang raksasa itu, mereka diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi nggak mungkin, Pak Musa, kita lewat atau menyerang lewat pegunungan ya gak iso, lewat laut ya gak bisa. Nggak ada celah untuk menyerang bangsa ini. Bahkan dikatakan di sana di ayat 22 sampai 29, negeri ini negeri yang memakan penduduknya. Ada dua hasil penelitian yang memaksudkan negeri yang memakan penduduknya. Yang pertama adalah pada saat itu sedang terjadi wabah, Bapak Saudara. Wabah yang menewaskan banyak orang di tanah Kanaan. Dan peneliti yang kedua mengatakan bahwa negeri ini sangat diperebutkan oleh banyak bangsa. Karena saking suburnya negeri ini diperebutkan oleh banyak bangsa, sehingga adalah hal yang sangat biasa di sana saling bunuh-membunuh. Orang-orang yang serakah di sana adalah orang yang biasa. Hal yang biasa, memperebutkan kekayaan, memperebutkan harta adalah hal yang biasa. Maka dari itu di sana dikatakan negeri yang memakan penduduknya. Negeri yang memakan penduduknya, Bapak Saudara. Karena itu, ke-10 pengintai mengatakan kita gak iso maju. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ingatkah Bapak Saudara, yang dikirim itu adalah 12 pengintai. 10 orang atau hampir mayoritasnya bersepakat mengatakan hal ini. Kita gak bisa maju menyerang bangsa ini. Kita tidak bisa maju karena mereka lebih kuat daripada kita. Wes toh gak ada cara. Tidak ada cara lain. Bapak Ibu Saudara, jika kita mungkin saat itu berada di tengah-tengah bangsa Israel dan menerima laporan tentang ketidakbisaan untuk masuk ke tanah Kanaan, kita akan merasakan di situ ada keputusasaan. Ada keputusasaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika menemui jalan yang buntu. Gak iso Tuhan, jalannya buntu. Terus gak bisa nih, putus asa. Mereka berputus asa pasti gak bisa masuk tanah Kanaan. Pasti tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan jika kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, keputusan yang dibuat oleh bangsa Israel membuat mereka akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan masih ingatkah ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang akhirnya menikmati tanah perjanjian itu. Karena mereka tidak memiliki persetujuan yang sama, tidak memiliki pemahaman yang sama dengan 10 orang yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat ini
kita berada di jalan yang buntu. Di jalan yang buntu. Rasanya tidak ada jawaban, rasanya tidak ada jalan keluar. Pertanyaannya sekarang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan ketika berada di jalan yang buntu? Apa yang harus kita lakukan ketika berada di jalan yang buntu? Rasanya tidak ada jawaban untuk menghadapi masalahku. Tidak ada yang mau menolong pergumulanku. Apa yang harus kita lakukan ketika berada di jalan yang buntu? Yang pertama adalah memberikan respon yang benar. Memberikan respon yang benar. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4 berkata, lalu segenap umat ini mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang saja ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin saja, lalu pulang ke Mesir. Lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, mendengar perkataan ke-10 pengintai itu, maka segenap umat Israel ngeluh, marah. Ngapain Tuhan mengeluarkan aku dari Mesir hanya untuk tewas di tanah Kanaan, dibunuh di tanah Kanaan, istri anak kami jadi tawanan. Aku mendingan tak mulai ae. Aku mendingan tak balik ae ke Mesir. Aku mendingan kembali saja ke Mesir. Ayo kita mengangkat pemimpin baru balik ke Mesir. Kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka menolak Musa menjadi pemimpin atas mereka. Mereka marah kepada Musa dan juga Harun karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan sebetulnya mereka marah dan menyalahkan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sikap marah, mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan, dan mencari jalan keluar menurut kemauan atau kehendak diri sendiri merupakan sikap yang salah dalam menghadapi sebuah persoalan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar soal perasaan. Oke, memang pada saat itu rasanya nggak ada jalan buntu. Rasanya kayak mangkel gitu. Tetapi ini soal iman Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel telah melihat banyak mujizat. Bangsa Israel telah melihat banyak mujizat. Tiang awan, tiang api, roti mana yang diberikan tiap pagi. Itu adalah mujizat yang diberikan Tuhan. Bagaimana bisa dengan semua hal yang telah Tuhan lakukan kepada mereka, mereka tetap gak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap marah kepada rencana Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini bukan sekedar soal perasaan Bapak Ibu Saudara, tapi soal iman. Soal iman. Ini bukan sekedar perasaan emosional, tetapi persoalan spiritual yang sangat serius. Yang sangat serius. Ketika kita marah saat ada kesulitan, kita saling mempersalahkan, mencari siapa yang salah. Ini gara-gara kamu ini. Gara-gara awakmu loh, Pak. Aku malin duwe perkara, aku malin duwe masalah gini. Gara-gara si A, gara-gara si B. Lalu kita bersungut-sungut. Kita rasanya mangkel. Tuhan, kenapa kok aku hidupku seperti ini? Tuhan, kalau andai Tuhan melakukan ini, aku pasti gak akan seperti ini. Seringkali kita bahkan mencari jalan keluar sendiri. Aku tak golek bantuan ke sana. Aku tak nyari bantuan ke sana. Seringkali kita menunjukkan iman yang salah di hadapan Tuhan. Di saat kita menerima persoalan, menerima masalah, menerima pergumulan yang berat, seringkali kita tidak menunjukkan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat bangsa Israel pada saat itu,
ada perasaan marah yang dialami oleh bangsa Israel memang. Dan mungkin sering kali kita lakukan di saat kita mendapatkan masalah yang sangat berat. Rasanya nggak ada jalan keluar. Maka ini adalah urutannya, mulai marah. Kok gini ya? Mempersalahkan satu yang lainnya, mempersalahkan keluarga kita mungkin, atau bahkan mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut, dan mulai mencari jalan keluar sendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan seringkali kita juga melakukannya. Mereka melakukan yang menurut pandangan mereka baik, bukan menurut pandangan Tuhan, tetapi menurut mereka baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang berat, masalah yang berat, mari hati-hati dengan responmu. Hati-hati dengan respon kita. Misalnya ada anak sekolah SD, mungkin Catherine lah, pada saat dia mengerjakan tugas, lalu dia tidak bisa mengerjakan, aku gak bisa nih, Catherine memikirkan seperti itu, aku tidak bisa mengerjakan ini, aku tidak bisa mengerjakan soal matematika ini. Apa yang harus dilakukan oleh Catherine? Dia tanya kepada gurunya. Harusnya seperti itu. Mengapa dia tanya kepada gurunya? Karena gurunya yang lebih tahu. Bukannya melakukan respon yang salah. Ki goro-goro gurune ki soalnya angel ki. Ki gurune gak bener iki. Soalnya kok angel ngene sih. Ini gurunya salah ini kayak nulis soal ini. Logikanya adalah pada saat kita bersekolah, lalu kita tidak bisa mengerjakan soal, maka kita akan menanyakan kepada guru kita. Bukan mempersalahkan guru kita. Gurunya salah ini. Gurunya kayak gak sekolah, aku sendiri ngomong sekolah. Gurunya kayak gak sekolah. Seringkali hal ini juga kita lakukan di saat kita mengalami masalah yang berat. Harusnya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bukannya kita marah kepada Tuhan, Tuhan ngapain kau bikin masalah ini untuk hidupku? Ngapain membuat masalah yang berat ini ditimpakan kepada aku? Hati-hati dengan respon Bapak Ibu Saudara. Hati-hati jika engkau marah. Hati-hati jika engkau di saat diterpa masalah yang berat engkau menjadi bersungut-sungut, menjadi menyalahkan orang lain, atau bahkan mencari jalan keluar sendiri. Itu kita akan menunjukkan iman yang salah kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalan kita hari ini, tanyakan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang hanya bisa memberi kita jalan keluar. Amin. Hanya Tuhan yang bisa. Yang kedua dengan cepat. Yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan ketika berada di jalan yang buntu? Yang kedua adalah melihat dengan sudut pandang iman. Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita.
janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb, melihat berbagai peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita dari sudut pandang iman kita kepada Tuhan, dari iman kita kepada Dia. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita akan melihat semua itu dari mata iman kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Kaleb, bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti menelan habis bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ke-10 pengintai melaporkan hal-hal yang buruk tentang tanah Kanaan. Memang ada baiknya, tetapi banyak buruknya yang disampaikan oleh ke-10 pengintai. Mereka hanya melihat bangsa Kanaan sebagai bangsa yang menakutkan, bangsa yang lebih kuat dari mereka. Mereka terlalu kuat untuk kita taklukkan, Pak Musa. Ayo kita lebih baik mundur aja, balik ke Mesir. Tetapi tindakan yang berbeda justru ditunjukkan oleh Kaleb dan Yosua. Padahal mereka melihat hal yang sama. 12 pengintai ini melihat hal yang sama. Melihat tanah Kanaan yang sama, melihat orang-orang yang sama. Tetapi ada 2 respon yang berbeda, karena sudut pandang mereka berbeda. Karena sudut pandang mereka berbeda. Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka untuk maju, ayo maju. Bersama Tuhan kita pasti mengalahkan bangsa Kanaan. Kita pasti merebut tanah Kanaan. Kaleb bahkan mengatakan di pasal 13 ayat 30 bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Atau dengan kata lain, ia ingin mengatakan bahwa kita pasti menang merebut tanah Kanaan itu. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tidak melihat tanah Kanaan dari kacamata iman kepada Tuhan. Mereka tidak melihat tanah Kanaan dari kacamata iman kepada Tuhan. Ada perbedaan di sini. Jikalau kita dihadapkan dengan permasalahan, persoalan yang berat, maka ada 2 respon. Ada sudut pandang yang mestinya kita miliki. Mau jadi 10 pengintai atau mau jadi 2 pengintai itu. Mau memiliki sudut pandang manusiawi atau memiliki sudut pandang iman kepada Tuhan. Mereka yakin betul, 2 orang ini yakin betul bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka mengalahkan bangsa Kanaan dan menduduki negeri itu. Inilah mata iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua, Bapak Saudara, di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di depan mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saya rindu untuk mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya Tuhan. Tergantung bagaimana kita memandang masalah kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Itu yang akan menjadi jawaban di dalam setiap permasalahan kita. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi dunia tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya sepenuhnya kepadanya, sepenuhnya kepada Allah dan melihat segala persoalan dari mata iman kita kepada Tuhan. Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan ketika berada di jalan yang buntu? Yang pertama adalah memberikan respon yang benar. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, hati-hati, aku ojo sampai marah. Aku jangan sampai bersungut-sungut, menyalahkan ini A, B,
mencari jalan keluar sendiri. Hati-hati. Hati-hati dengan responku Tuhan. Hati-hati. Yang kedua, melihat dengan sudut pandang iman kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Loh Mas, kalau saya tidak melakukan dua hal ini di saat saya dihadapkan dengan sebuah masalah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang dialami oleh bangsa Israel. Yang dikatakan tulah padang gurun, Bapak Saudara. Ternyata tulah itu tidak hanya terjadi pada saat di Mesir saja. Tetapi para peneliti mengatakan juga terjadi tulah padang gurun di padang gurun Paran itu. Karena mereka marah kepada Tuhan, 2 juta orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan di depan mata mereka, 2 juta orang tidak masuk ke tanah Kanaan. Meskipun mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, karena mereka memberontak kepada Tuhan, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan tulah padang gurun dan membinasakan 2 juta orang Israel di padang gurun itu. Dan menyisakan 2 orang saja yang menikmati tanah perjanjian. Oh Tuhan, jangan jadikan kami seperti bangsa Israel. Bisa dipindah. Jangan jadikan kami seperti bangsa Israel. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, persoalan yang berat mungkin, masalah yang berat mungkin, ingatlah jangan pernah jangan pernah jadi seperti bangsa Israel yang meragukan engkau, Kita akan melihat bersama-sama video saat kita terjebak. Volumenya. Naikkan lagi. Ada seorang supir yang sedang mengirim barang ke Pater. Enak iki lho. Ya nikmati dhewe wae. Dikit lagi. Sore iki lho. Ora iso nikmati perjalanan ya sampeyan iki. Yakin Bapak lagi kiri, Pak? Yakin. Tanpa sengaja mereka memilih jalan yang salah. Mereka selip. Ayo terus. Ya, salah. Marau baik. Wes malah tambah jeru. Sorry Pak Lek. Kebabasen. Marem je. Kaya kena mbak banyu iki lho. Mbak. Iki gara-gara kowe kok. Lah kok Mulai gara-gara aku toh? menyalahkan, marah Ya dan kan kowe mau menyalahkan. ngomong. Nek jam Yahmin iki wis asat. Mergo ngono aku golek dalan biasa. Kan. Senengane lho. Kok ngelongi apa sih diomongke wong liya to ya? Lah kan aku mau wis ngomong. Lek udane sedino baru asat. Lah iki udane 3 dino ora mandek-mandek kok. Ya ora jaminan asat no. Mau sapa sing pede banget? Rawedi, masya demek, masya asat, tison mesti kuat. Iyik Mas. Mulai bersungut-sungut. Lho iki tak kira dalane iki wis apik, wis didandani. Dulno ya isih panggah koyo ngene wae. Iki denis koyo ngene, Pak Lek. Dilaporke wae apa ya? Sapa ngerti? Burung tau sing lapor. Dilaporne piye? Ono wae. Wis gak ora,
Gendang ngopo to, Pak Lek? Gendang mudhun disurung. Lah kok iso aku iki lho? Nek ora kowe iki sapa meneh? Gak aku. Ora ngerti sepatuku anyar iki po. Sepatunya anyar. Alah. Sepatu tukune ning klitikan kemakine ram. Mas ya tuku ning klitikan, iki sepatu antik lho, Pak Lek. Ora ono sing duwe sak liyane aku. Aja kleru. Iki menang lelang musuhnya juragan-juragan. Lho kok iso? Lho ora ngerti to? Iki jare bakule wis tau dienggo topo nang Gunung Srandil. Apa wae sing dipengino dadi kenyataan, Pak Lek. Pengenmu apa? Sigarane nyawa. Ret wis. Nek arep golek jodoh kuwi kudu gelem prigel nyambut gawe. Ora keset. Kayak kowe iki ana-ana wae. Wong arep ngeterke obat kok malah macam biarang. Wis kene jalan. Ben to, Pak Lek. Diandani aku memang tok sigarane nyawa ning kono kok. Sopo? Ya bidan puskesmas. Jenenge? Ya ora ngerti. Belane. Ki ora ne? Iya ya. Mulai mencari jalan keluar sendiri. Yuk, siap. Wah, alah kok mandek. Biasa ngarep entuk jodoh bidan we. Wong ngene bae wis maput. Prek. Kesel, Pak Lek. Jajal ini gantian. Tenan gantian. Ayo, ben sampeyan ngerti rasane koyo ngopo iki lho. Oh, siap. Sepatune. Hup. Coba balik. Wes sampeyan kono wae. Aku tak ngono jalan kayu. Ah, ngono genah paham. Oke. Wis gendang. Lak mentik. Lak bengi. Oke. Hutan, Pak. Di pause dulu. Oke, ini videonya lama nanti jadinya kita selesainya lama. Kalau kita terjebak di sebuah masalah, di sebuah pergumulan, hati-hati dengan respon kita. Jangan seperti Bapak tadi mulai marah, mulai bersungut-sungut dan mencari jalan keluar sendiri. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, masalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, mungkin kita terkadang merasa tidak ada jalan terbuka, tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, hanya Tuhan yang mengerti hidup kita. Hanya Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu tepati janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti,
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Pujikan lagu ini dengan kesungguhan imanmu kepada Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta di dalam hidup kita. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya dalam hidupmu. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mari angkat tanganmu dengan imanmu. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mungkin pada pagi hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang datang dengan permasalahan yang berat, yang datang dengan pergumulan yang berat. Dan kau rasanya, Tuhan, jaga hatiku, Tuhan jaga hidupku, jangan seperti bangsa Israel yang mendukakan hatimu, yang memberontak kepada Engkau. Tuhan, kuatkan aku, Tuhan berikan aku jalan-Mu, Tuhan berikan jalan keluar untuk masalahku. Jikalau itu Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah yang berat pada pagi hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas pada pagi hari ini dengan imanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong aku, Tuhan akan menyertai aku, Tuhan akan menggandeng tanganku pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengangkat tangan, langkahkan kakimu dengan iman ke depan. Maju ke altarnya yang kudus, menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan kekuatan pertolongan yang dari Tuhan. Mari langkahkan kakimu ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Kau melihat kami Tuhan dengan iman-Mu. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli bagi hidup kami. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang Terjadi, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Shikaralabayashi, Iyarabayamo, Idaraya Shankaralabayashi. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, masalah pasti ada di dalam kehidupan kami. Persoalan pasti ada di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami memberikan respon yang negatif terhadap masalah persoalan yang Allah izinkan ada di dalam kehidupan kami. Seringkali kami memberi cara pandang yang salah tentang masalah pergumulan beban yang ada di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ditegur oleh firman Tuhan. Pagi ini kami dinasihati oleh firman-Mu Tuhan, agar mulai hari ini kami memiliki cara pandang yang benar, memiliki respon yang benar terhadap setiap masalah, ujian yang Allah izinkan ada di dalam kehidupan kami. Justru karena masalah, justru karena persoalan menghantarkan kami, menaikkan iman kami, membawa kami kepada pintu mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami
percaya kepada firman-Mu. Ajar kami menyimpan firman-Mu, ajar kami menghidupi firman-Mu dengan iman kami, sehingga kami akan terus boleh merasakan iman dan mujizat demi mujizat ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami mengandalkan kekuatan Allah dan bukan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Ajar kami menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Bahkan mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kekuatan yang selalu baru. Sehingga kami mampu menghadapi masalah kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjaminkan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Karena Allah yang selalu membawa kami kepada kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Muda Yosua, Tuhan. Tuhan terus urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang heran, yang mendatangkan kemuliaan yang dari Engkau. Berkati kesehatannya, berkati masa depan pelayanannya, berkati apa yang dirindukannya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan di atas firman Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin.